Salam, hora, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita di tengah-tengah kehidupan kita sangat menginginkan adanya kedamaian. Baik kita sebagai warga Indonesia yang hidup dengan berbagai macam agama atau yang disebut dengan kemajemukan atau pluralisme, tentu kita akan menginginkan satu dengan yang lain, suku yang satu dengan yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, hidup saling berdampingan dengan penuh kedamaian. Dan sesungguhnya itu telah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan dari zaman dahulu kala, secara khusus kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Nats ini berbicara tentang Tuhan menjanjikan tunas Isai untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi ketika tunas Isai itu akan datang? Yang terjadi adalah pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Kedamaian akan terjadi pada masa pemerintahan tunas Isai atau yang disebut dengan Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Dan sesungguhnya itu telah digenapi karena Tuhan kita Yesus Kristus telah datang, telah lahir ke tengah-tengah dunia ini, membawa kedamaian, pendamaian bagi seluruh umat manusia. Siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan dalam nas ini jelas digambarkan bahwa binatang-binatang, lembu, beruang, singa, dan lembu, anak yang menyusu bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke sarang ular beludak. Yang memaksudkan bahwa ada gambaran yang dikatakan melalui nats ini secara khusus dalam kitab Yesaya. Lembu dan beruang itu merupakan binatang yang sesungguhnya tidak bisa hidup bersama-sama. Singa dan lembu pun tidak bisa hidup bersama-sama. Bahkan anak yang menyusu harus katanya bermain-main dekat liang ular tedung, itu pun mustahil sebenarnya. Dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak, itu pun sangat mustahil. Tetapi melalui kedatangan tunas Isai atau kerajaan Allah, kerajaan Mesias, semuanya akan terjadi. Inilah yang membuktikan bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini secara universal akan menyampaikan keselamatannya kepada siapapun. Yang mustahil bagi dunia ini akan menjadi sangat-sangat bisa dilakukan oleh Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika digambarkan bahwa lembu dan beruang akan makan rumput bersama-sama, anak-anaknya pun akan berbaring bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Mau mengatakan kedamaian itu tanpa batas diberikan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah saja sudah menghadirkan kerajaan Mesias di tengah-tengah dunia ini, memberikan pengampunan kepada kita, bagaimana dengan kita orang yang sudah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita yang telah memberikan pengampunan bagi kita? Bisakah kita sebagai orang yang percaya membawa kedamaian bagi orang lain? Ketika kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini begitu banyak yang membenci kita. Sekarang sedang marak-maraknya penutupan gereja, ibadah-ibadah di rumah tidak diizinkan, dan yang lain-lainnya.
Kita harus mempercayai Tunas Isai itu, Yesus Kristus, Sang Mesias itu telah datang lebih dahulu membawa damai. Karena itu, mari kita pun menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari, ataupun di tengah-tengah masyarakat kita, bangsa dan negara, di mana Tuhan telah menempatkan kita. Mungkin dunia sangat membenci kita, tapi ingatlah Allah telah membuka jalan pendamaian itu, dan kita harus menjadi pelakunya kelak di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi anak-anak Allah yang membawa perdamaian, karena yang mustahil bagi dunia akan dikerjakan Tuhan untuk mewujudkan kebaikannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa. Pendamaian yang telah Tuhan berikan kepada kami itu bukti nyata bahwa Allah sungguh sangat mencintai kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kami yang telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau adalah kerajaan Allah yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, kerajaan Mesias yang mendatangkan keselamatan yang secara universal. Baiklah kami Tuhan lebih dahulu menjadi pelaku-pelakunya, membawa damai, membawa sukacita bagi orang-orang lain dimanapun Tuhan telah menempatkan kami. Karena demikianlah Tuhan mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya kerajaan Allah itu, kerajaan Mesias itu sungguh-sungguh hadir Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan dahulu kala, itu harus kami wujudkan supaya sungguh-sungguh kerajaan-Mu senantiasa terus berlangsung. Damai sejahtera itu terus senantiasa berlangsung melalui kami anak-anak terang ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.